Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan basis data kita. Dan di kali ini kita akan membahas Database Foundation section kelima bagian kedua mengenai mapping primary and foreign key. Tapi seperti di pembahasan yang sebelumnya, kali ini kita akan tetap membahas mengenai bagaimana penerapan konsep-konsep pemetaan ini di Oracle Data Modeler. Ya, objektif di slide kali ini, decide on naming convention for, jadi menentukan atau men-setting naming convention untuk ya primary key constraint names, foreign key constraint names, dan foreign key column names. Jadi kalau di model yang kita sudah buat di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu kan ada atribut yang ada keterangan primary key atau foreign key. Tapi di bawahnya itu dikasih keterangan lagi constraint gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat cara settingnya. Kemudian use Oracle SQL Developer Data Modeler to apply naming standard that map. Jadi masih objektif dari slide ini ya. Jadi pakai developer data modeler untuk mengatur gitu ya. UID itu primary key constraint. Jadi dari UID menjadi primary key constraint-nya gitu ya. Kemudian relationship to foreign key column and constraint. Atau relationship menjadi foreign key gitu ya. Kemudian mengatur constraint-nya juga. Kemudian map subtypes to table. Jadi ini cara yang kemarin belum dipelajari ya. Nanti akan Anda pelajari. Dari subtype ke tables itu settingnya bagaimana gitu ya. Nah, kita akan review mengenai naming convention yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Constraints enforce rules and ensure the consistency and integrity of the database. Constraints are covered in more detail later in the course. Nah, constraint ya nanti akan kita pelajari ya lebih detail ya constraint itu apa. Constraint should be given meaningful names to allow them to be easily referenced. Jadi constraint itu baiknya diberi nama yang meaningful ya. Supaya kalau lihat constraint itu bisa tahu constraint ini menghubungkan antara tabel apa dan tabel apa ya. Naming convention for primary key constraint. Primary key constraint are named using the short table name and underscore and the suffix primary key. Nah, di sini di sebuah tabel yang di-generate misalkan dari tabel employee dan dia punya relasi ya, dia punya relasi dengan departemen dan dia ada di sisi many, tentu saja nanti primary key-nya departemen itu kan akan masuk ke menjadi foreign key di employee. Nah, ini di sini disebut employee atau primary key constraint gitu ya. Jadi di sini employee ID ya, dia sebagai primary key constraint. Ya, jadi key yang menjadi ya, primary key-nya di punyanya employees. Kemudian departemen dari entitas departemen ya, itu dia menjadi primary key-nya ya. Jadi departemen ID ini menjadi primary key-nya. Nah, dilihat di sini abbreviation-nya sudah diterapkan ya. Dari yang employee itu jadi EMP underscore PK ya. Yang departemen ini jadi DEPT underscore PK. Nah, ini yang disebut primary key constraint gitu ya. Nah, dia berasal dari unique identifier dari logical data model. Oke, foreign key constraint are named using the short table name of both tables
an underscore and the suffix foreign key. Ya, foreign key constraint ini diberi nama dengan rumusannya ya. Rumusnya adalah dengan short table names of both tables, an underscore and the suffix foreign key. Nah, kalau tadi yang primary key itu yang di kolom atasnya ya atau di baris atasnya. Nah, untuk yang foreign key ini penamaannya bisa diperhatikan. Foreign key bentuknya adalah seperti ini, yang di paling bawah. Penamaannya the short name atau the short table names of both table. Jadi si foreign key ini harus ada keterangan nama tabel antara tabel employees dan tabel mana yang berelasi adalah tabel departemen. Ya, jadi tabel ini kan yang berelasi antara employee dan departemen. Berarti di sini ditulis EMP singkatannya ya underscore dep ya, sehingga dia bisa punya menjelaskan keterangan ya bahwa dia itu foreign key dari relasi antara tabel employee dan departemen gitu ya. Terus kemudian table an underscore, jadi dikasih underscore and the suffix FK. Jadi dan juga dikasih tulisan FK ya atau foreign key. Ya. Naming convention for foreign key column. Nah, ini tadi kalau ini adalah constraint-nya ya. Ini adalah constraint-nya. Oh, ya jangan lupa di sini ada nama atribut apa yang menjadi foreign key ya. Jadi departemen underscore ID. Ya, hampir terlupa di sini ya. Ada yang dalam kurung. Itu nama atribut apa yang jadi foreign key yaitu departemen ID ya. Nah, kemudian di sini naming convention for foreign key column. Nah, kalau ini diperhatikan, di sini adalah foreign key constraint sebelumnya tadi. Kalau yang ini adalah foreign key column. Jadi di sini adalah atribut atau kolomnya, kolom dalam tabel. Ya, naming conventionnya seperti apa? Foreign key columns are named using the short table name and the column name of the table, the foreign key references. Jadi penamaannya adalah short table name atau singkatan dari nama table dan column name ya of the table, the foreign key references. Jadi kalau dari kolomnya, setting kolomnya bukan setting constraint ya. Penamaannya adalah ya langsung saja dari tabel mana dia berasal ya, dari singkatan tabelnya ya, def terus kemudian underscore nama atributnya gitu ya, nama atributnya sih dari tabel tersebut gitu ya, ID. Jadi dep ID. Nah, ini adalah penamaan untuk foreign key column. Jadi mungkin Anda sudah pelajari juga sedikit mengenai DDL kemarin. Jadi ada ketika Anda buat atribut itu belum didefinisikan constraint-nya gitu ya. Nah, jadi Anda buat atribut atau buat kolom dulu gitu ya, buat kolom dulu. Terus kemudian di bawahnya baru dideklarasikan constraint-nya, mana yang dia jadi foreign key, mana yang dia jadi primary key gitu ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi di sini kolomnya atau atributnya dibuat dulu gitu ya. Terus kemudian dalam tabel tersebut harus ada constraint-nya. Constraint atau batasan gitu ya. Batasan untuk nanti kalau primary key ya nggak boleh kosong atau not null, dan harus unik dan seterusnya seperti itu. Itu sebagai constraint gitu ya, sebagai constraint. Ya. Kemudian apply naming standard in Oracle SQL Developer Data Modeler. By default, constraint names are created using the full table name in Oracle SQL Developer Data Modeler. Ya, jadi defaultnya itu constraint name ini ditampilkan seluruh nama tabelnya. Jadi book underscore transaction underscore PK ini panjang seperti ini gitu ya. This can lead to constraint names that are very long, difficult to manage, and may exceed the maximum permitted number of characters in SQL. Jadi
kalau bawaan seperti ini bisa jadi nanti namanya terlalu panjang kalau nama tabelnya panjang gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini misalkan ya makin tambah panjang misalkan dia itu constraint foreign key gitu ya. Nah, jadi terus bagaimana memecahkannya supaya dia itu enggak terlalu panjang ya. Create name abbreviation. Jadi kita harus buat singkatan ya, glossary singkatan. Jadi kalau publishers ini jadi pub, books ini jadi BK misalkan. Kemudian author jadi ATHR, member jadi mem. Nah, tentu saja di sini kita buatnya bebas sebenarnya, tapi kita bisa mengacu dengan eh, rumusan yang sudah ada di pembahasan sebelumnya ya. Jadi kalau ada dua kata itu nanti huruf pertama di masing-masing kata dan huruf terakhir di kata terakhir kan gitu ya. Dan seterusnya itu bisa dilihat di pembahasan yang sebelumnya. Ya, bagaimana caranya membuat seperti ini? To apply naming standards to constraint names, firstly create a .csv file in a spreadsheet application. Jadi Anda buat dulu .csv-nya file di Excel atau di Libre atau di aplikasi apapun gitu ya. Itu Anda buat file .csv dan buat bentuk seperti ini. Jadi di kolom pertama ini nama yang Anda pakai di data modeler, nama kedua adalah nama singkatannya. Jadi semua dibuat seperti ini. In the first column, specify the full plural table names and in the second column, the abbreviation to use. Save as.csv file and note the location. Jadi setelah Anda buat semuanya, glossary-nya, kemudian disimpan ke dalam file bentuk .csv dan diingat-ingat lokasinya. Nah, ini kita temukan lagi di sini ada gambar yang masih memang dari master slide modulnya itu memang bentuknya seperti ini ya. Jadi setelah saya generate menjadi eh, presentasi seperti ini, dia tetap bentuknya seperti ini gitu ya karena memang asalnya itu bentuknya sudah seperti ini ya. To apply our abbreviation to our model, we need to set the pattern in the naming template. To access the template page, right-click the name of the design in the object browser. Nanti dicari menu desain di right-click, gitu ya. Kemudian select properties, expand setting and naming standard, kemudian select template. Kemudian setelah diklik kanan, dipilih properties, kemudian diklik setting, kemudian naming standard, kemudian klik templates. Edit the template to use abbreviated names for primary and foreign key and column name by adding abbreviation to the pattern. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini gitu ya. Bisa ditambahkan abbreviation atau singkatannya gitu ya. To apply the abbreviation from the template, ya select tool, kemudian select name abbreviation, browse the .csv file containing the abbreviation. Jadi file yang sudah kita buat tadi di browse, dipilih ini ya, yang seperti yang terlihat di gambar C. Ini lagi-lagi kita lihat gambar yang tidak terlalu atau tidak jelas lokasinya ya. Setelah di browse yang di bagian C ini, kemudian yang D, uncheck tables to maintain existing names from the glossary. Jadi tablesnya yang semula dicetak ini di uncheck gitu ya. Kemudian klik OK. Ya, the rational model is now engineered with constraint names that follow our naming standard. Nah, dari yang tadi namanya seperti tabel panjang dibeberkan atau dituliskan saja di sini. Nah, ini sekarang sudah jadi naming standard yang kita deklarasikan sendiri di file.csv tadi gitu ya. Bentuknya sudah singkatan-singkatan seperti ini. Gitu ya.
Note if the logical model has already been engineered. Catatan kalau logical model ini sebelumnya sudah di-engineer menjadi physical, sometimes it may be necessary to delete all object in the relational model. Re-engineer the logical, then apply the naming abbreviation. Kadang-kadang perlu dilakukan ya penghapusan kepada seluruh objek. Kemudian baru di re-engineer dan di-apply the naming abbreviation. Jadi bisa jadi terjadi penumpukan objek ya, penumpukan objek. Misalkan yang sudah dipakai sebelumnya atribut-atribut itu nanti bisa jadi numpuk gitu ya, perlu dihapus. Itu juga bisa dicoba kalau masih tetap belum bisa berhasil seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir tadi ada pembahasan mengenai mapping subtypes to tables. Jadi bagaimana cara memetakan subtype ke dalam tables dengan data modeler. As you learn in a previous lesson, subtypes can be mapped to tables in a number of ways. Jadi di pembahasan sebelumnya itu subtype itu kan ada dua cara dalam memetakannya ya. Jadi ada one tables implementation atau menjadi one table atau menjadi satu tabel. Namanya adalah ini tekniknya atau caranya adalah single table implementation. Terus kemudian bisa menjadi sejumlah subtype-nya. Ya, jadi ada two table implementation. Table for each child or subtype implementation ya. Jadi mau dibuat semuanya dijadikan satu di satu tabel atau dibuat tabel sejumlah subtype-nya gitu ya. Sejumlah subtype-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada super type employee, ada subtype kontraktor dan permanen. Ya. Ini implementasinya nanti bisa jadi one table atau two table. Ya. Nah, caranya bagaimana? To select how subtypes are engineered in Oracle SQL Developer Data Modeler, ya. Double click the super type entity to edit properties. Jadi tampilkan properties dari entitas super type-nya. Terus kemudian pilih di tab subtypes. Kemudian select required method for generating subtype from the subtree generation drop down box option. Nah, ini ada opsinya ya di bagian C yang ditandai ini. Dia ada single table implementation atau dibuat yang two table implementation yaitu yang table per child-nya ini gitu ya. Oke, ini adalah cara untuk mapping subtype ya menjadi tabel atau di physical data model di data Oracle SQL Data Modeler. Nah, sebagai summary atau rangkuman, kita tadi di slide ini telah mempelajari ya decide on naming convention for primary key constraint name, foreign key constraint name dan foreign key column name. Jadi menentukan ya atau bagaimana caranya men-setting constraint name untuk primary key, untuk foreign key dan juga men-setting column name dari atau foreign key column name. Kemudian ada juga kita tadi mempelajari use Oracle SQL Developer Data Modeler to apply naming standard that map UID to primary key constraint, kemudian relationship to foreign key column and constraint. Kita juga tadi pakai UID atau pemetaan ya di menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler ini. Pemetaan dari UID ke primary key, kemudian dari relationship ke foreign key. Kemudian yang terakhir kita pelajari tadi adalah map subtypes to table. Bagaimana caranya setting teknik atau cara apa yang mau kita pakai untuk memetakan subtype menjadi tabel ya. Baik itu tadi ada single table implementation atau two table implementation. Nah, mudah-mudahan slide ini bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.